Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jonanda Putri, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau tahun 2020. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Dr. Syafrial MPD yang telah memberi tugas kepada saya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube dosen saya. Nah, pada kesempatan keempat ini, Jojo akan membahas tentang sebuah pendekatan, yaitu pendekatan semiotik. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pendekatan semiotik? Yuk kita bahas pengertian pendekatan semiotik. Semiotik adalah ilmu tanda. Kata semiotik berasal dari kata Yunani yaitu semion, yang artinya tanda. Nah, pengertian pendekatan semiotik itu sendiri adalah pendekatan yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Teman-teman tahu nggak, ada 3 tanda-tanda dalam pendekatan semiotik yang dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama yaitu ikon, yang kedua yaitu indeks, dan yang ketiga yaitu simbol. Nah, yuk kita bahas. Nah, buat yang nanya, ada nggak sih tujuan dari pendekatan semiotik? Ya, tentu ada. Tujuannya adalah untuk menggali makna yang tersirat dalam sebuah karya sastra. Menurut salah satu tokoh dari pendekatan semiotik, yaitu Ferdinand de Saussure, ada 3 jenis tanda yang berdasarkan hubungan tanda dengan yang ditandakan. Yang pertama yaitu ikon, yang kedua yaitu indeks, dan yang ketiga yaitu simbol. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ikon. Ikon adalah sebuah tanda yang dirancang untuk mempresentasikan sebuah acuan. Biasanya, acuan ini dapat dilihat maupun kita dengar, seperti barang-barang seperti Honda, mobil, tokoh, suara musik, ataupun nyanyian, dan yang lain-lain. Intinya, ikon adalah tanda yang dapat dilihat maupun didengar dalam sebuah karya sastra. Dan yang kedua yaitu indeks. Indeks ini adalah tanda yang mengandung hubungan kualitas sebab akibat dengan apa yang ditandakan. Biasanya tanda yang dirancang untuk mengkaitkan 2 sumber acuan. Contohnya, mendung tandanya akan hujan. Dan yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang ditandakan, biasa bersifat arbiter atau sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu. Atau dengan kata lain, simbol adalah sebuah tanda untuk menjadikan sebuah sumber acuan melalui kesepakatan atau persetujuan bersama. Ya, kita harus mempelajari proses simbol ini dengan baik, seperti contohnya simbol kesedihan dan kasih sayang antar tokoh. Nah, itu merupakan pengertian dari ikon, indeks, dan simbol. Nah, yuk kita bahas ketiga tanda-tanda ini di dalam novel 2 Garis Biru. Yuk kita bahas pembahasan pertama, yaitu ikon dalam film 2 Garis Biru. Ikon yang pertama yaitu sekolah. Sekolah sebagai ikon penanda mereka masih duduk di bangku SMU. Ikon yang kedua yaitu rumah. Dalam film 2 Garis Biru memiliki ikon penanda sosial yakni rumah, yaitu keadaan rumah Dara dan Bima yang berbeda sangat jauh. Rumah Dara yang mewah, sedangkan rumah Bima yang berada di gang sekitaran kali. Ikon yang ketiga yaitu masjid. Masjid merupakan ikon tempat beribadah umat muslim. Dalam film 2 Garis Biru, ikon masjid ini digunakan oleh Dara dan Bima
untuk tempat berlangsungnya pernikahan mereka. Ikon yang keempat yaitu motor. Motor merupakan ikon kendaraan. Dalam film Dua Garis Biru, motor metik berwarna biru yang sering digunakan oleh Bima. Ikon kendaraan lainnya dalam film ini yaitu mobil. Mobil pribadi yang sering digunakan oleh keluarga Dara, dan mobil sewaan atau biasa disebut dengan gokar yang sering digunakan oleh keluarga Bima ketika bepergian. Ikon yang kelima yaitu menyanyi dan bermain ukulele. Bernyanyi dan bermain ukulele merupakan ikon bakat. Ikon bakat dalam film Dua Garis Biru ini ditunjukkan oleh Puput, yakni adik Dara yang sangat mahir bernyanyi dan bermain ukulele. Ikon yang keenam yaitu ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan ikon budaya Jakarta yang sering kita temui ketika ada festival budaya di Jakarta. Dalam film Dua Garis Biru, ondel-ondel merupakan kawan Bima dan tempat Bima selalu meminjam duit. Dalam film ini, ondel-ondel memakai pakaian berwarna biru dan berjualan es keliling. Ikon yang terakhir yaitu ruang bersalin. Ruang bersalin merupakan ikon rumah sakit yang sering kita temui di rumah sakit. Dalam film Dua Garis Biru, ruang bersalin digunakan oleh Dara dan Bima serta keluarganya untuk memeriksa kandungan Dara. Dan ikon ruang bersalin ini merupakan tempat Dara melahirkan anak pertamanya, yaitu Adam. Nah, itu merupakan pembahasan pertama dari film Dua Garis Biru. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu indeks di dalam film Dua Garis Biru. Indeks yang pertama yaitu penampilan fisik. Ya, penampilan fisik di dalam film ini jelas tergambarkan oleh Bima dan Dara. Dara yang begitu cantik, putih bersih dan sangat lucu, bersanding dengan Bima yang bisa dikatakan kumuh, kulitnya menghitam dan kurang bersih. Dan penampilan fisik keluarga Dara juga sedikit mewah, sedangkan keluarga Bima yang sangat sederhana. Dan indeks yang kedua yaitu perilaku. Dalam film ini, perilaku setiap tokoh sangat berbeda-beda. Contoh perilakunya yaitu pemberani, penuh amarah, penyayang, lembut, manja, penurut, baik, egois, dan penuh kekhawatiran dari orang tua mereka. Indeks yang ketiga yaitu pekerjaan. Dalam film ini, pekerjaan Bima yaitu sebagai pelayan restoran milik kedua orang tua Dara, dan ibu Bima sebagai penjual gorengan, ayah Bima sebagai tukang teknisi elektronik, orang tua Dara ayahnya pemilik restoran dan ibunya sepertinya kerja kantoran ataupun ibu rumah tangga. Dan indeks yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang mewah dan sederhana. Keluarga Dara hidup dengan kemewahan, terbukti dari rumah mereka yang bagus dan memiliki kendaraan pribadi, sedangkan keluarga Bima yang sangat sederhana dan mereka tinggal di sekitaran gang dekat kali. Dan rumah mereka juga sederhana dan tidak memiliki mobil pribadi. Mereka hanya memiliki motor metik berwarna biru. Indeks yang kelima yaitu penyakit. Penyakit yang diderita Dara yaitu pendarahan yang disebabkan karena kelahirannya, dan Dara akan mengalami kehilangan rahimnya. Ia mengalami pendarahan yang banyak ketika melahirkan dan harus melakukan operasi pengangkatan rahim. Nah, itu merupakan indeks dari film Dua Garis Biru. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir yaitu simbol di dalam Dua Garis Biru. Yang pertama yaitu simbol kasih sayang. Simbol kasih sayang ini ditunjukkan oleh Bima yang selalu ada untuk Dara. Yang kedua yaitu ditunjukkan dari orang tua Bima yang sayang dengan Dara walaupun Dara bukan anak mereka. Simbol yang kedua yaitu simbol jatuh cinta atau kasmaran. Simbol ini ditunjukkan oleh Dara dan Bima yang selalu ingin bersama
seperti mereka selalu jatuh cinta setiap harinya. Simbol yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditunjukkan oleh Bima yang ingin tanggung jawab atas perbuatannya kepada Dara, yaitu dengan cara menikahi Dara. Simbol yang keempat yaitu kekayaan. Kekayaan ini ditunjukkan dengan kehidupan Dara yang kaya sedangkan keluarga Bima yang sederhana. Keluarga Dara bisa dikatakan keluarga elit, sedangkan Bima merupakan keluarga perkampungan gang di sekitaran kali. Simbol yang kelima yaitu fisik. Dalam film ini, Dara dideskripsikan dengan seorang yang sangat cantik, putih bersih, dan imut, sedangkan Bima dideskripsikan dengan seorang laki-laki yang biasa saja, kulitnya sedikit hitam dan bisa dikatakan kumuh atau kurang terawat. Simbol yang keenam dalam film ini yaitu amarah. Simbol amarah ini ditunjukkan dari kedua orang tua Dara maupun Bima yang sangat marah ketika mengetahui bahwa anaknya telah berbuat satu hal yang tidak mereka inginkan. Simbol yang ketujuh yaitu keagamaan. Dalam film ini ditunjukkan dari keluarga Bima yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rajin sekali berdoa untuk meminta permohonan ampun maupun meminta apa yang mereka mau kepada Allah. Simbol yang kedelapan yaitu kesedihan. Dalam film ini dideskripsikan ketika Dara harus mengikuti operasi pengangkatan rahim, maka kesedihan pun meliputi kedua keluarga tersebut, dan simbol kesedihan lainnya ditunjukkan oleh Bima ketika Dara akan berangkat ke Korea dan Bima harus mengurusi anaknya yang bernama Adam. Simbol yang kesembilan yaitu nama. Nama-nama tokoh di dalam film ini memiliki perannya masing-masing yang sangat bagus. Nama-nama digunakan sangat beragam dan bervariasi juga. Seperti nama Adam, yaitu anak mereka, Bima, ayahnya Adam, dan Dara sebagai ibunya Adam. Dan masih ada nama-nama tokoh lainnya. Simbol ke-10 yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan oleh setiap tokoh dalam berbicara maupun menyampaikan sesuatu. Simbol ke-11 yaitu simbol bahagia. Simbol ini dideskripsikan ketika kelahiran Adam, anak mereka, maka kedua keluarga ini pun sangat berbahagia karena cucu pertama mereka pun telah lahir. Simbol ke-12 yaitu kecerdasan dan kebodohan. Dalam film ini dideskripsikan dengan Dara yang sangat pintar dalam semua mata pelajaran dan selalu mendapatkan nilai 100, sedangkan Bima yang merupakan simbol kebodohan yang selalu mendapatkan nilai rendah yaitu 40. Simbol ini juga ditandai dengan Dara yang berangkat ke Korea untuk melakukan kuliahnya, dan sedangkan Bima tidak melanjutkan kuliahnya, ia harus mengurusi anaknya yang bernama Adam. Nah, itu merupakan pembahasan tentang dua garis biru, baik dari ikon, indeks maupun simbol. Dan sesuai janjian tadi kita akan membahas sedikit tentang film Dua Garis Biru. Pada film ini yang bertajuk Remaja menceritakan tentang kesalahan dua remaja ketika bersekolah, yaitu terlampau bebas dalam berpacaran. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang berpacaran, tetap jaga jarak dan jangan selalu menempel berdua ya. Nah, pada cerita ini, setelah si perempuan mengandung, mereka pun akhirnya berhenti bersekolah, lalu menikah dan menanti kelahiran anaknya. Setelah anaknya lahir, si perempuan berangkat ke Korea dan si laki-laki harus menjaga anaknya. Nah, itu merupakan sedikit tentang film Dua Garis Biru. Dalam film ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus menjaga masa depan kita sebaik mungkin agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pendekatan semiotik pada tugas kali ini. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube saya. Itu berguna sekali untuk menambah nilai UAS saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.